Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Toserba Kurnia. Video kali ini membahas tentang bagaimana caranya kita mengembangkan bisnis tanpa berhutang, walaupun modal kita masih minim. Jadi yang akan dipelajari di sini adalah bagaimana caranya ketika kita sudah memutuskan untuk tidak berhutang dan menggunakan dana yang ada, bagaimana supaya dana itu bisa kita gunakan secara maksimal. Simak videonya ya. Ketika kita sebagai pemula ingin terjun ke dunia usaha, tentu kita akan sering mendengar mitos-mitos yang membuat kita menjadi ragu untuk terjun ke dunia usaha. Di antaranya, mungkin pernah kita dengar, modal sedikit nggak akan berkembang. Bisa jadi juga kalau nggak hutang bank nggak bisa berkembang. Bisa jadi juga. Atau mungkin wah, modal habis sama hutang. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar salah satu di antaranya. Nah, berikut ini langkah-langkah yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah terbukti efektif bagi saya pribadi untuk mengembangkan usaha. Di antaranya, yang pertama, putarkan dulu keuntungan atau profit kita. Jadi, ketika kita mendapatkan keuntungan, selalu sisihkan keuntungan itu untuk dikembalikan ke modal. Artinya, tetap kita gunakan seperlunya untuk keperluan sehari-hari, namun selebihnya kita gunakan lagi untuk menambah modal. Jangan semuanya dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman memiliki sumber usaha lain, atau bagi yang bekerja tetap bekerja, artinya kebutuhan sehari-hari tidak terganggu, tapi teman-teman bisa mulai merintis usahanya. Apabila teman-teman sudah memiliki pasangan, suami atau istrinya tetap bekerja dan sembari warungnya dibuka. Secara tidak langsung dengan begitu kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi, sehingga profit teman-teman tidak terganggu dan tidak habis untuk keperluan sehari-hari. Kemudian yang kedua, yang biasa menjadi kendala terutama bagi usaha pemula adalah hutang. Nah, perihal hutang ini kita harus tegas. Karena biasanya ketika ada warung baru, nah para penghutang ini sudah siap-siap untuk menentukan target selanjutnya, yaitu warung kita. Jadi sebisa mungkin sejak awal teman-teman sudah membranding bahwa toko Anda itu tidak menerima hutang. Dengan begitu, setiap barang yang keluar itu otomatis langsung ada uangnya. Karena ketika teman-teman nggak tegas terhadap hutang, barang keluar tidak ada uang masuk, barang keluar tidak ada uang masuk. Dengan modal yang terbatas, akhirnya setelah 1-2 minggu teman-teman sudah kesulitan untuk belanja. Itu yang harus diwaspadai. Jadi terutama untuk di awal-awal, jangan dulu terima hutang. Kecuali ketika modal sudah banyak, silahkan, terserah, artinya ketika Anda memiliki budget sekian, batas normal untuk dihutang, silahkan. Cuma untuk awal-awal sangat disarankan untuk tidak menerima hutang. Karena biasanya tipe penghutang pun dia berpindah-pindah dari satu warung ke warung yang lain gitu. Bahkan sering saya dengar dari teman-teman warung yang lain, keluhannya tuh ketika cash belanja ke yang lain, ketika utang baru ke kita. Nah, itu artinya penghutang itu pun tidak bisa dijadikan patokan. Ketika mereka punya uang, mereka belum tentu tetap langganan di kita. Ketika mereka punya uang, mereka akan borong ke tempat lain, ke pasar bisa jadi. Yang ketiga, itu cari supplier yang bisa tempo. Banyak. Jadi ketika modal kita terbatas, salah satu solusinya adalah dengan mencari supplier yang bisa memberikan kita keringanan pembayaran, seperti pembayaran tempo. Jadi teman-teman punya nafas untuk memutarkan modal di hal yang lain sebelum membayar.
sebelum membayar belanjaan Tempo. Tapi yang perlu kita perhatikan, jangan sampai nama teman-teman menjadi jelek karena ketika jatuh tempo teman-teman tidak bisa membayar. Jadi hati-hati juga, jangan terlena gitu. Supplier yang bisa tempo banyak. Rata-rata ketika teman-teman ke distributor, belanjanya ke distributor, itu ketika toko kita sudah terdaftar itu bisa memberikan tempo. Seperti contohnya Wings, Indomarko, OT, dan lain sebagainya, itu banyak gitu. Dan itu juga bisa ketika kita belanja ke toko grosiran pun bisa jadi kita berpeluang untuk diberikan keringanan tempo. Yang penting kita belanjanya stabil, terlihat ada peningkatan, dan bisa mengakrab dengan si pemilik tokonya. Jadi lama-kelamaan ketika kita sudah mulai dipercaya, bisa nanti diberikan pembayaran tempo. Poin yang selanjutnya yaitu minimalkan untuk belanja alat-alat. Jadi untuk di awal, teman-teman jangan dulu belanja peralatan-peralatan yang memakan uang lumayan mahal. Contoh, kulkas, showcase. Itu kalau memang belum terlalu perlu, itu tidak usah beli. Kalau ingin meramaikan tokonya dengan peralatan showcase, kemudian kulkas es krim, itu lebih baik mencari kemitraan seperti dengan Coca-Cola ataupun dengan es krim, Walls, Ice, dan lain sebagainya. Itu sudah banyak. Tinggal kita cari sales barang-barang tersebut gitu. Sehingga modal yang terbatas yang kita miliki itu tidak mati di barang-barang, di alat-alat yang itu notabene tidak menghasilkan uang yang cepat. Dan yang terakhir adalah kita harus menyadari bahwa uang kita terbatas. Otomatis kita harus lebih rajin bolak-balik belanja. Tuh. Jadi bahasa sederhananya ditelatenin. Jangan karena nggak sabar teman-teman pengen cepat besar akhirnya cari utangan ke bank, cari angsuran. Itu sangat tidak disarankan karena teman-teman akan terbebani dengan angsuran itu gitu. Dan ketika belanja, cari barang-barang yang memang lebih cepat lakunya, cepat keluarnya. Jadi modal kita cepat cair, untung kita segera bertambah, modal kita pun segera bertambah. Tuh. Jadi memang cara berbisnis tanpa hutang ini memang bisa dibilang membutuhkan kesabaran tinggi karena kita nggak bisa langsung besar gitu. Kalau nggak sabar-sabar ya itu akhirnya kita cari utangan ke bank. Sedangkan kalau mentalnya belum siap utang ke bank itu bisa jadi nanti ada godaan karena kaget punya uang besar, tiba-tiba tokonya langsung besar, akhirnya belanjaan nggak kekontrol, barang-barang banyak yang mati stoknya, terus cepet kredit mobil dan lain sebagainya, akhirnya modalnya habis lagi untuk bayar angsuran. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi sebisa mungkin kita telatenin dulu usahanya, banyak-banyakin belajar, banyak-banyakin cari ilmu. Ilmu udah bertebaran di mana-mana. Bagaimana caranya kita dapat kemitraan, dapat sponsor, dapat uang pembinaan dan lain sebagainya. Jadi ya begitulah ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dari video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.